Sudah tak terhitung berapa kali panggilanku yang tadi jawab Mas Surya. Aku menggigit ujung kukuku sedikit berpikir apa yang harus aku lakukan. Mencoba menarik nafas panjang untuk meredakan tanganku yang mulai gemetaran. Kenapa dia seolah bersembunyi dariku? Kakiku tak henti-hentinya kugerakkan karena perasaan gelisah ini. Beberapa kali aku mondar-mandir di depan jendela, berharap ada orang yang lewat yang bisa kutanyakan tentang kebenaran kabar burung ini. Bagaimana bisa semua orang di kampung ini sudah tahu sedangkan hanya aku yang tidak tahu? Suamimu sudah kawin lagi, Yasmin. Apa kamu tidak tahu? Seolah percaya dan tak percaya tentang apa yang barusan ku dengar. Kabar ini hanya menyambung dari mulut ke mulut dan tak ada yang bisa membuktikan padaku secara nyata. Siapa yang harus ku percaya? Mas Surya memang terkadang tidak pulang ke rumah dengan alasan pekerjaan. Kadang juga bisa menginap di rumah ibunya dengan dalih ibunya sakit. Padahal perbedaan jarak rumah kami cukup dekat, namun ia memilih untuk menginap sendirian di sana dan sama sekali tak mengizinkanku untuk ikut menginap bersama. Di rumah ibu nggak ada AC-nya. Kamu pasti nggak nyaman karena kepanasan. Udah tidur di rumah aja, besok pagi aku pulang. Entah kenapa aku pun tanpa rasa curiga selalu mempercayai ucapannya. Aku berjalan keluar mencoba mencari kebenaran tentang gosip itu di rumah ibu mertuaku. Namun nihil, beliau tak ada di rumah. Sudah hampir setengah jam aku menggedor-gedor pintu rumah itu, namun tak kelihatan batang hidungnya. Padahal menurut tetangga samping rumah, hari ini ia sama sekali tak melihat ibu mertuaku keluar rumah. Apakah beliau bersembunyi untuk menghindariku? Kenapa aku merasa kelakuan anak dan ibunya kali ini sama-sama kompak? Perjalananku tak berhenti di situ. Aku terus berjalan menyelusuri kampung ini bersama anakku Fatih. Bocah 1 tahun itu kini berada dalam gendonganku karena belum bisa berjalan secara mandiri. Kini aku berkunjung ke rumah Bibi Murni. Bibi Murni adalah saudara jauh dari ibu mertuaku. Namun sedari kecil suamiku diasuh olehnya. Ia sering bantu-bantu di rumah ibu mertuaku, dan sudah pasti ia mengetahui tentang kabar tak sedap ini. Tok tok tok, aku mengucapkan salam sambil mengetuk pintu Bibi Murni. Nak Yasmin, masuk nak. Bibi Murni mempersilakan aku masuk dan duduk di kursi ruang tamunya. Mau minum apa nak Yasmin? Sambungnya lagi. Nggak usah repot-repot Bi. Aku kesini hanya mau menanyakan tentang gosip yang beredar di kampung ini. Gosip apa, Nduk? Sekilas raut wajah Bi Murni nampak cemas. Bi, di kampung ini aku tidak mempunyai siapa-siapa yang bisa aku percaya selain Bibi. Aku tahu Bi Murni sudah merawat Mas Surya sejak ia kecil. Namun kumohon Bi, jujurlah pada Yasmin kali ini. Ucapku dengan wajah memelas. Perlahan Bi Murni menganggukkan kepalanya, seolah membenarkan sesuatu yang bahkan belum sempat kutanyakan. Iya benar nak. Aku sungguh tak percaya. Aku menutup mulutku menggunakan satu tangan saking terkejut dengan apa yang baru saja aku terima. Siapa wanita itu, Bi? Maaf nak, soal masalah itu silakan kamu tanyakan langsung kepada suamimu saja. Bibi takut terlibat jauh dalam urusan rumah tangga kalian. Aku setuju, tak apa, yang penting aku sudah mendapat jawaban intinya. Sisanya biar aku yang cari tahu sendiri saja. Bergegas aku berpamitan untuk pulang ke rumahku. Makasih ya Bi, ucapku tak lupa berterima kasih. Sama-sama nak, kamu yang tabah ya.
Sepanjang jalan aku tak henti-hentinya memikirkan masalah ini. Kecewa, sakit hati, marah, dendam, semuanya bercampur aduk. Apalagi saat menatap kedua bola mata anakku yang belum mengerti apa-apa. Lihat saja nanti apa yang akan aku lakukan. Aku bukanlah Yasmin, gadis lemah yang bisa kalian tindas dengan sesuka hati. Dari luar rumah, aku sudah bisa melihat motor Mas Surya yang sudah terparkir di halaman rumah. Rupanya dia sudah pulang. Kulajukan langkah kakiku agar bisa cepat sampai di rumah. Kamu dari mana? Oh, aku habis ngajakin Fatih jalan-jalan. Kenapa? Yo, nggak apa-apa. Oh ya, malam ini Mas mau nginap di rumahnya Ibu ya. Kenapa? Kok kenapa? Emang nggak boleh nginap di rumah ibuku sendiri? Oke, kalau begitu aku ikut. Nggak enak di rumah ibu, panas, nggak ada AC. Nanti kamu sama Fatih kegerahan. Bodoh amat, pokoknya aku mau ikut. Kalau tidak, aku akan pulang ke rumah orang tuaku malam ini. Memangnya cuma kamu yang bisa menginap di rumah orang tuamu? Loh, kamu kenapa, Yasmin? Ucapnya dengan wajah tak senang. Ketika aku melihat ia berkemas bajunya, aku juga cepat-cepat memasukkan bajuku dan Fatih ke sebuah tas cincin berukuran sedang. Kamu jangan gini dong, ucapnya sambil merampas tas itu dari tanganku. Ya sudah, aku gak akan menginap di rumah ibu. Kamu ini kenapa sih? Gak biasanya kayak gini. Yes, aku berhasil. Lihat saja Mas, aku tak akan beri kamu waktu sedikit pun dengan wanita itu. Dengan wajah tak senang, ia merobohkan bobot tubuhnya di kursi sofa yang ada di ruang tamu sambil memainkan ponselnya. Enaknya jadi dirinya bisa bebas main ponsel, sedangkan diriku harus memasak sambil menggendong Fatih. Biasanya aku tak pernah mengeluh akan rutinitas ini. Tapi setelah mengetahui kabar itu, aku jadi kesal melihatnya bersenang-senang di atas penderitaanku. Nih, jagain anakmu. Aku langsung menyodorkan Fatih ke dalam pangkuan ayahnya yang tengah asik berbaring itu. Aduh Yas, aku masih capek, protesnya. Ngasuh anak aja capek, kalau mau bertemu perempuan itu gak ada capeknya. Aku ngedumel dalam hati dan mengacukan omongannya. Kakiku terus melangkah ke arah dapur untuk pergi memasak. Sekilas pikiranku terbayang Mas Surya dulu pernah memintaku memasak udang buat dibawa ke rumah ibu mertuaku saat itu. Namun setelah kupikir-pikir kembali, bukankah mertuaku memiliki alergi udang? Kenapa aku bodoh sekali hingga tak menyadari akan hal ini? Aku bahkan pernah susah payah memasak untuk mengisi perut wanita yang telah menjadi duri dalam rumah tanggaku. Aku meremas kuat gagang pisau yang saat ini sedang kugunakan. Dengan penuh amarah, aku melampiaskannya kepada bawang merah yang ada di depanku. Hasilnya hampir sekilo tomat dan bawang merah yang kubeli di pasar Badi, kini semua sudah halus tercincang-cincang. Kenapa aku jadi menghaluskan semuanya? Padahal aku hanya berniat menggunakannya beberapa buah saja. Pikiranku tambah bingung mau kuapakan semua bawang-bawang ini. Sedangkan di rumah aku tak memiliki lemari pendingin untuk membuatnya lebih awet dan tahan lama. Sial, gara-gara Mas Surya dan perempuan itu aku jadi rugi sekilo bawang merah. Selain itu, mataku juga perih dan tak hentinya mengeluarkan air mata karena efek dari bawang merah itu. Kini aku menangis terseduh di pojokan karena nanti jatah cilok harianku harus terpotong dengan belanja tomat dan bawang merah lagi.